Janda menggoda yang menemukan cinta terlarang. Hati tua bersemi kembali. Bayangkan hatimu beku selama bertahun-tahun, terluka oleh kehilangan dan sepi yang menyakitkan. Lalu, tiba-tiba hadir seorang pria misterius yang mengguncang duniamu, membangkitkan gairah dan harapan yang sudah lama terkubur. Ini kisah Nadia, janda mempesona yang berani membuka kembali hatinya, menantang keraguan dan stigma, untuk menemukan cinta terlarang yang menghidupkan jiwa dan membuat hidupnya mekar kembali seperti musim semi yang penuh warna dan janji. Halo, para wanita hebat dan penuh pesona di channel Janda Elite. Selamat datang kembali di tempat di mana kisah-kisah tentang cinta, kekuatan, dan kebangkitan hati selalu jadi inspirasi utama kita. Kali ini, kami hadirkan sebuah cerita yang akan menggugah perasaan dan membakar semangat kalian. Janda menggoda yang menemukan cinta terlarang, hati tua bersemi kembali. Siapkan hati dan jiwa kalian, karena perjalanan Nadia akan membawa kita menyelami lika-liku cinta yang penuh gairah, tantangan, dan keberanian untuk memulai hidup baru setelah lama terperangkap dalam kesendirian. Yuk, kita mulai kisahnya. Nadia adalah gambaran sempurna dari sosok wanita dewasa yang memancarkan pesona alami. Di usianya yang memasuki awal 40-an, ia tetap menjaga bentuk tubuhnya dengan penuh dedikasi. Lekuk tubuhnya yang sensual selalu memikat siapa saja yang memandang. Namun di balik pesonanya tersimpan hati yang pernah patah dan jiwa yang rindu akan sentuhan. Sejak kepergian suaminya 5 tahun lalu, Nadia memilih hidup sendiri. Ia membangun benteng kokoh di sekeliling hatinya, memastikan tak ada yang bisa masuk dan melukai lagi. Hari-hari Nadia berlalu dengan rutinitas yang sempurna. Pagi dimulai dengan yoga di balkon apartemennya yang menghadap kota, dilanjutkan sarapan sehat, dan pekerjaan sebagai seorang desainer interior yang sukses. Meski secara profesional ia tampak gemilang, ada sisi lain yang ia sembunyikan rapat-rapat. Malam hari, saat lampu-lampu kota mulai redup, Nadia sering duduk di ruang tamunya dengan segelas anggur merah di tangan, memandangi langit gelap, membiarkan kenangan tentang masa lalu membelai pikirannya. Ia rindu akan sentuhan yang hangat, ciuman yang penuh gairah, dan keintiman yang menggetarkan. Tubuh Nadia yang sensual tak pernah gagal menarik perhatian. Namun ia menyembunyikan kerinduan itu dalam diam. Pakaian yang dipilihnya selalu memperlihatkan kesan elegan dan menggoda tanpa berlebihan. Sebuah seni memikat yang dipelajarinya setelah bertahun-tahun hidup sendiri. Kadang, ia membiarkan rambutnya yang hitam berkilau jatuh bebas di bahu, mengenakan lingerie mewah di bawah gaun malam saat menghadiri acara sosial, hanya untuk dirinya sendiri, sebagai bentuk pemberontakan kecil melawan kesunyian. Meski demikian, malam-malam itu tetap penuh dengan kesendirian yang mengiris hati. Nadia tahu, hatinya sudah lama kering, seperti tanah yang menunggu hujan musim semi. Ia sering membayangkan kehadiran seorang pria yang bisa menyalakan kembali api yang padam, seorang lelaki yang bukan hanya melihatnya sebagai wanita cantik tapi juga sebagai jiwa yang berani dan kuat, penuh gairah dan cerita. Suatu malam, setelah acara amal yang dihadirinya dengan penampilan memukau, Nadia kembali ke apartemennya. Tubuhnya terasa lelah, tapi pikirannya terus berkeliaran, menari di antara harapan dan ketakutan. Dalam keheningan, ia menyentuh lehernya, merasakan detak jantung yang mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sebuah bisikan halus dari dalam hati yang mengatakan, "Masih ada ruang untuk cinta, bahkan di hatimu yang lama terluka." Nadia tahu, masa lalu tidak akan pernah hilang. Namun ia mulai bersiap untuk membuka babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh gairah, tantangan, dan keberanian untuk mencintai lagi. Sejak saat itu, hidupnya mulai berubah perlahan. Dimulai dari kedatangan sosok pria yang berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Adrian muncul di tengah-tengah kehidupan Nadia seperti badai yang membangunkan alam yang mati. Pria muda dengan mata gelap penuh rahasia, tubuh atletis yang tampak kuat namun lembut ketika berbicara, dan senyum yang mampu menembus benteng pertahanan Nadia. Awalnya, ia hanya tetangga baru yang ramah, seorang arsitek muda yang pindah ke gedung apartemennya. Namun, semakin sering mereka bertemu,
Semakin sulit Nadia mengabaikan getaran aneh yang berdenyut di dadanya. Malam itu, saat Nadia sedang menyeduh kopi di dapur, Adrian tiba-tiba muncul di pintu dengan alasan sederhana. Aku terpaksa datang karena lampu apartemenmu mati dan aku melihat dari koridor. Suaranya dalam dan hangat, dengan sedikit nada canda yang membuat jantung Nadia berdegup lebih cepat dari biasanya. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Udara di antara mereka terasa berat dengan ketegangan yang sulit diabaikan. Nadia merasakan tubuhnya menghangat. Napasnya sedikit tersendat saat tatapan Adrian menelusuri lekuk tubuhnya dengan penuh kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Ada aura magnetis yang membuatnya merasa hidup, sekaligus waspada. Hari-hari berikutnya, Adrian terus hadir dalam hidup Nadia. Entah lewat sapaan di lorong, pesan singkat yang tak terduga, atau tatapan yang terasa begitu dalam dan penuh makna. Nadia mencoba menahan perasaannya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya sekadar hubungan tetangga biasa. Namun, kehadiran Adrian seperti angin hangat yang merembes ke setiap sudut jiwanya yang dulu beku. Suatu sore, saat hujan turun deras dan Nadia terjebak di lobi apartemen, Adrian menawarkan payungnya dan mengajaknya berteduh di apartemennya yang berseberangan. Di sana, percakapan mereka mengalir bebas, membuka pintu-pintu rahasia yang selama ini tertutup rapat. Adrian bercerita tentang masa lalunya yang penuh liku, luka yang masih membekas, dan rasa kesepiannya yang mirip dengan Nadia. Mereka menemukan kesamaan yang tak terduga, dua jiwa yang terluka tapi masih ingin mencinta. Malam itu, saat hujan terus membasahi kota, Nadia merasa sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Tangan Adrian yang tanpa sengaja menyentuh punggungnya saat menyodorkan minuman membuat kulitnya meremang. Tatapan intens pria itu seolah membaca semua kerinduan yang ia pendam selama ini. Jantung Nadia berdetak kencang, dan ia merasakan napasnya memburu saat jarak mereka semakin dekat. Namun, di balik semua gairah dan ketertarikan yang membara, ada suara hati yang berbisik waspada. Adrian bukan hanya misteri yang menggoda, tapi juga rahasia yang berpotensi menghancurkan kenyamanan Nadia. Bisikan itu membuatnya terjaga di malam-malam sunyi, bertanya-tanya apakah ia siap membuka kembali luka lama demi mengejar cinta yang mungkin tak mudah. Konflik itu mulai mengusik ketenangan Nadia, antara keinginan yang membara dan rasa takut yang menyelinap. Ia tahu, jika menyerah pada hasrat ini, hidupnya akan berubah selamanya. Tapi apakah ia berani melangkah? Atau kembali menutup pintu hati dan menyembunyikan luka dalam kesendirian? Kini, ia berdiri di persimpangan hidup, di mana hatinya memanggil untuk meraih sesuatu yang mungkin berbahaya, tapi terlalu menggoda untuk diabaikan. Nadia tahu betul, membuka diri untuk Adrian bukan perkara mudah. Di balik tatapan hangat dan senyum misteriusnya, ada masa lalu yang gelap dan bayangan rahasia yang tersembunyi. Namun, semakin hari, rasa ingin tahu dan gairahnya tumbuh tak terbendung. Setiap kali Adrian menyentuh tangannya, atau membisikkan kata-kata lembut di telinganya, tubuh Nadia bergelora, terombang-ambing antara kerinduan dan kekhawatiran. Keputusan Nadia untuk mengejar cinta ini berarti ia harus melawan banyak hal, penilaian lingkungan sekitar yang sudah lama mengenalnya sebagai wanita mandiri yang kuat, bisikan-bisikan sinis tentang pria muda yang dianggap tidak pantas, dan tentu saja, ketakutannya sendiri akan kegagalan dan luka lama. Namun, di balik semua itu, ada satu tujuan yang jelas, merasakan kembali gairah hidup yang selama ini tertutup rapat di dalam hatinya. Suatu malam yang penuh ketegangan, mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang remang, suasana hangat dengan lilin yang menari di atas meja. Tatapan mereka saling bertaut, dan tanpa kata, keinginan yang membara mulai mengisi ruang itu. Saat Adrian menggenggam tangan Nadia di bawah meja, detak jantungnya berlari kencang. Perlahan, jari-jarinya merayap naik, menyentuh kulit lengan Nadia yang halus, membuatnya terhuyung oleh sensasi yang tak pernah ia rasakan sejak lama. Nadia merasakan api yang perlahan menyala dalam dirinya, mengusir dingin kesendirian yang membekap selama bertahun-tahun. Ia tahu, ini bukan sekadar ketertarikan biasa, ini adalah panggilan jiwa yang harus ia ikuti. Namun, di balik gairah itu, ada rintangan berat yang harus dihadapi. Beberapa minggu berikutnya, gosip mulai beredar. Tetangga, teman lama, bahkan kolega Nadia mulai melontarkan komentar miring tentang hubungan mereka.
Pria muda dan janda matang? Bukankah itu terlalu berani? Apa yang dia cari dari pria seperti itu? Semua pertanyaan itu menusuk hati Nadia, membuatnya merasa terpojok dan dihakimi. Namun, Adrian tetap hadir sebagai pelindung dan penopang hatinya. Malam-malam mereka berubah menjadi pelarian dari dunia yang penuh tekanan. Di balik pintu kamar tidur, mereka menemukan ruang aman, tempat di mana rasa takut dan keraguan lenyap digantikan oleh sentuhan lembut dan ciuman penuh gairah. Tubuh Nadia yang dulu dingin kini membara. Setiap sentuhan Adrian adalah janji kebahagiaan yang selama ini ia cari. Dalam momen-momen intim itu, Nadia merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Sebuah kebebasan yang membuatnya berani bermimpi dan berharap. Adrian bukan hanya menghidupkan kembali gairahnya, tapi juga membantunya menemukan kembali dirinya yang selama ini terkubur oleh luka masa lalu. Namun, meski hati dan tubuhnya ingin menyerah sepenuhnya, Nadia tahu bahwa jalan mereka belum selesai. Setiap langkah membawa konsekuensi, dan ia harus siap menghadapi rintangan yang lebih besar jika ingin mempertahankan cinta ini. Keraguan tetap mengintai. Tapi kini ia memilih untuk berjuang. Namun perjuangan Nadia tak semudah yang ia bayangkan. Ketika segala harapan mulai membara, sebuah badai besar datang mengguncang dunia yang baru saja mulai ia bangun. Adrian, yang selama ini menjadi cahaya dalam kegelapan Nadia, tiba-tiba menghilang tanpa pesan. Teleponnya tak aktif, pesan-pesannya tak berbalas, dan pintu apartemennya tertutup rapat tanpa ada tanda kehidupan. Nadia merasakan dunianya runtuh dalam sekejap. Hatinya yang mulai terbuka kini terluka kembali, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Perasaan ditinggalkan dan dikhianati menyiksa setiap sudut jiwanya. Di balik rasa sakit itu, Nadia berusaha mencari alasan. Apakah Adrian benar-benar seperti yang selama ini ia takutkan? Apakah semua janji dan hasrat itu hanya ilusi? Malam-malamnya kini penuh dengan gelisah dan air mata yang jatuh tanpa henti, membasahi bantal yang menjadi saksi kesendirian terparahnya. Sementara itu, tekanan dari lingkungan semakin membelit. Teman-teman mulai menjauh. Bisikan dan tatapan sinis terus mengiringi langkahnya. Mereka menganggap Nadia bodoh, terperosok dalam cinta yang tak mungkin bertahan. Ia merasa terasing, dipinggirkan oleh dunia yang dulu penuh warna. Namun, di titik terendah itulah Nadia dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupnya. Ia bisa memilih untuk kembali menutup hati dan menyerah pada kesendirian yang selama ini menjadi zona nyaman, atau melangkah maju dengan keberanian yang tersisa, mencari Adrian dan menghadapi segala konsekuensi yang mungkin datang. Malam yang dingin itu, Nadia berdiri di depan cermin, menatap matanya sendiri dengan tekad yang membara. Ia tahu, cinta yang sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang perjuangan dan pengorbanan. Dengan tubuh yang masih bergetar karena luka, ia merasakan gairah yang dulu padam kembali menyala, bukan hanya untuk cinta, tapi juga untuk dirinya sendiri. Keputusan itu seperti api yang membakar segala rasa takut. Nadia mulai menghubungi semua kenalan Adrian, menyisir jejak yang mungkin tertinggal, dan berusaha menguak misteri di balik kepergian pria yang telah membangkitkan hidupnya. Setiap langkah penuh dengan ketidakpastian, namun ia melangkah dengan keyakinan bahwa ia pantas mendapatkan jawaban dan cinta yang tulus. Dalam perjalanan mencari Adrian, Nadia bertemu dengan berbagai rintangan, dari kecurigaan, penolakan, hingga godaan untuk menyerah. Namun, tubuhnya yang pernah menggairahkan pria itu kini menjadi senjata sekaligus benteng. Ia belajar menggunakan pesona dan kekuatannya bukan untuk menutupi luka, tapi untuk menantang dunia yang mencoba menjatuhkannya. Malam-malam panjang penuh perjuangan itu mengajarkan Nadia sebuah kebenaran pahit. Terkadang, untuk mendapatkan cinta yang sejati, kita harus berani kehilangan segalanya terlebih dahulu. Tapi juga, bahwa hati yang berani mencinta, akan selalu menemukan jalannya kembali. Ketika harapan hampir padam, satu kabar datang dari arah yang tak terduga. Sebuah pesan singkat yang membuat jantung Nadia berdetak kencang. Pilihan terakhirnya kini berada di depan mata, dan ia harus siap menghadapi segalanya demi cinta yang baru saja ia temukan. Nadia menggenggam ponsel yang bergetar di tangannya, membaca pesan singkat dari Adrian yang hanya terdiri dari beberapa kata, namun cukup untuk membakar kembali harapan yang hampir padam. Aku minta maaf.
Temui aku di tempat kita pertama kali bertemu. Detik-detik menuju pertemuan itu terasa seperti ujian berat bagi Nadia. Jantungnya berdetak tak beraturan. Campuran antara kecemasan dan gairah memenuhi setiap inci tubuhnya. Ia menyadari, momen ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah pertaruhan terakhir antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang penuh janji. Ketika pintu kafe kecil itu terbuka, dan Adrian berdiri di sana, wajahnya memancarkan penyesalan dan kerinduan yang tulus. Tatapan mereka bertemu, dan seolah dunia berhenti berputar sesaat. Tanpa kata, mereka saling merangkul erat. Tubuh mereka saling mengisi kekosongan yang selama ini diderita. Malam itu, di balik gemerlap lampu kota dan bisikan angin malam, Nadia dan Adrian menemukan kembali keintiman yang dulu sempat hilang. Sentuhan Adrian di kulit Nadia membangkitkan gairah yang sudah lama padam, membuat tubuhnya merespons dengan hangat dan penuh hasrat. Setiap ciuman, setiap helaan nafas, adalah janji baru yang mereka buat untuk saling menyembuhkan dan mencintai tanpa syarat. Namun, kebahagiaan itu tak datang tanpa perjuangan. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu, ketakutan, dan impian yang ingin diwujudkan bersama. Nadia membuka setiap luka lama, dan Adrian dengan sabar menerima setiap bagian dari dirinya yang rapuh. Malam itu menjadi saksi bagaimana dua jiwa yang pernah terluka memilih untuk tidak menyerah, tapi membangun cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pertemuan itu, Nadia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi takut akan masa depan, atau tersiksa oleh bayang-bayang masa lalu. Tubuh dan hatinya yang dulu beku kini berdenyut dengan energi baru, penuh gairah dan harapan. Ia mulai menata ulang hidupnya dengan lebih percaya diri, mengizinkan dirinya menikmati setiap momen tanpa rasa bersalah. Hubungan mereka pun berkembang semakin dalam dan intens. Di balik pintu kamar Nadia, mereka berbagi malam penuh kehangatan dan sensualitas yang mengikat mereka lebih erat. Sentuhan Adrian mampu membuat Nadia merasakan kembali kebahagiaan yang lama hilang, dan ia membalas dengan kelembutan serta keberanian yang mempesona. Perjuangan yang berat dan perjalanan yang penuh liku itu akhirnya membuahkan hasil, cinta yang nyata, yang bukan hanya sekadar hasrat sesaat, tapi juga komitmen dan pengertian. Nadia tahu, inilah cinta yang selama ini ia cari, cinta yang mampu membuat hatinya kembali menghijau, tumbuh dan mekar seperti musim semi yang penuh kehidupan. Namun, perjalanan menuju kebahagiaan itu mengajarkan lebih dari sekadar rasa cinta dan gairah. Ia belajar bahwa keberanian membuka hati adalah langkah pertama untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Setelah semua badai yang dilalui, Nadia kini berdiri dengan sosok yang jauh lebih kuat. Luka lama yang dulu membekap hatinya perlahan berubah menjadi pelajaran berharga. Setiap goresan rasa sakit menjadi tanda bahwa ia pernah berani berjuang, jatuh, dan bangkit kembali. Dalam pelukan Adrian, Nadia menemukan ketenangan dan keberanian yang selama ini tersembunyi dalam lubuk jiwa terdalamnya. Mereka membangun sebuah kisah cinta yang tidak hanya sekadar hubungan fisik, tapi juga jiwa yang saling menguatkan. Gairah yang membara di setiap sentuhan kini dilandasi dengan rasa saling percaya dan pengertian. Malam-malam mereka dipenuhi dengan kehangatan yang melampaui kata-kata. Sebuah bahasa tubuh yang hanya bisa dimengerti oleh dua hati yang benar-benar terikat. Nadia mulai menata kembali hidupnya, tidak lagi menghindar dari kesempatan dan tantangan. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh semangat dan optimisme, sadar bahwa cinta adalah energi yang mampu menyembuhkan dan membebaskan. Ia juga belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia, status, atau masa lalu, hanya keberanian dan kemauan untuk menerima dan memberi. Perjalanan Nadia menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang merasa terluka atau takut untuk mencinta lagi. Kisahnya membuktikan bahwa setiap hati punya kemampuan untuk tumbuh kembali, seperti hijau segar yang muncul setelah musim dingin yang panjang dan berat. Di akhir kisah ini, Nadia mengajak semua wanita di luar sana, khususnya para janda yang merasa sepi dan terluka, untuk tidak menyerah. Jangan takut membuka hati, karena di balik ketakutan dan keraguan itu, ada cinta yang menunggu untuk ditemukan. Setiap perempuan berhak untuk merasakan kebahagiaan, gairah, dan cinta yang membara. Halo, para wanita kuat dan mempesona di Janda Elit.
Terima kasih sudah menemani perjalanan Nadia dalam kisah penuh gairah dan keberanian ini. Dari cerita Nadia, kita belajar bahwa cinta sejati tak pernah mengenal batas waktu. Meski terluka dan sendiri bertahun-tahun, hati yang berani membuka kembali pintu cinta akan selalu menemukan kebahagiaan dan harapan baru. Semoga kisah ini menguatkan kalian untuk terus berani mencinta dan percaya bahwa setiap dari kita pantas merasakan kebahagiaan yang membara. Jangan pernah takut untuk memulai babak baru dalam hidup, karena cinta yang tulus selalu menunggu di luar sana. Jika kalian terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan bagikan video ini ke teman-teman yang juga butuh semangat baru. Dan pastinya, subscribe channel Janda Elite supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga kalian semua selalu dikelilingi cinta, kebahagiaan, dan keberanian untuk hidup sepenuh hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan tetaplah jadi versi terbaik dari diri kalian.